Aku sih pengen ke dunia kesehatan ya, alhamdulillah. Oh, pengennya di kesehatan. Iya. Berarti apa nih? Farmasi, kedokteran? Kedokteran. Kedokteran. Kalau dikasih rezeki sama Allah, pengennya teknik pertambangan. Teknik pertambangan. Untuk selanjutnya insya Allah ya ke kedinasan teman-teman doain semua. Karena emang tipenya anaknya tuh pengen tahu banget gimana cara dunia bekerja gitu ya. Kalau Enzel, Aku Islam pro- sekali, Masya Iya, Allah. ya, karena kan mutu kita ya. Kuliah unggul Islami terpercaya, pilihan kan? masyarakat Lampung. Lampung. Itu loh, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tabi pun. Ya pun. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswi kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini mengupas berbagai tema seputar pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter yang pastinya unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Di hadapan kita saat ini sudah hadir 3 siswa-siswi berprestasi kebanggaannya SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, betul? Betul ya, boleh dong perkenalan diri dulu. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama aku Ridho Akbar Firdaus, biasa dipanggil Rido. Rido, boleh? Boleh, nama aku Azril Zahran, biasa dipanggil Azril. Azril. Halo, perkenalin nama aku Enzel Valentinas, biasa dipanggil Enzel. Oke, berarti ada Rido, Azril, dan Enzel. Tiga-tiganya siswa SMA Al-Azhar Bandar Lampung. Nah, untuk kelasnya nih sekelas atau enggak? Berbeda-beda. Beda-beda. Iya. Beda Iya. semua nih, Beda gak ada semua. yang satu kelas? Enggak. Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Dengar-dengar nih, ketiga teman kita ini merupakan siswa berprestasi di bidang akademik, betul? Betul. Betul ya. Kok hanya Enzel yang jawab? Apakah hanya Enzel siswa berprestasi hari ini? Dua-duanya ini, yang duanya lagi pendamping, enggak ya? Stay calm, stay calm. Enggak dong ya. Ini tiga-tiganya merupakan siswa berprestasi, peraih peringkat 1, 2, 3 sesekolahan pada kelas 11. 11. Oke. Baiklah, karena ketiganya ini merupakan siswa-siswa berprestasi, pastinya sobat muslim di rumah penasaran dong dengan gimana sih cerita mereka kok bisa jadi siswa berprestasi di SMA. Apa saja kiat-kiatnya, mari kita curi hari ini ya. Oke, siap? Siap berbagi cerita? Siap ya. Nah, kalian nih sebagai siswa berprestasi, bagaimana sih perasaannya saat tahu dan diumumkan? Itu diumumkannya di mana nih? Di lapangan. Lapangan ya, Iya, setelah di lapangan. upacara. Pas upacara. Oh, di lapangan setelah upacara. Iya. Gimana perasaannya tuh? Ya pasti ya seneng banget Seneng ya sih. ya, pasti. Seneng banget. Kalau itu kan pasti ya. Iya. Pagi pasti di momen yang ditunggu-tunggu ya. Iya, momen-momen habis liburan ya kan, tungguin Iya. wah ini kapan nih gitu. Cair kan dananya. Oh, ada sesuatu yang cair ternyata, bukan es krim tapi apa nih? Apa nih? Beasiswa ya. Lumayan kak. Oke, ternyata nih untuk meraih juara 1, 2, dan 3 itu dapat beasiswa dari sekolah ya. Betul? Betul. Betul ya, merupakan keringanan SPP. Iya. Wah, keren banget sih. Berarti itu merupakan salah satu motivasi nggak? Hmm, Salah termasuk satu mungkin. tapi Motivasi. banyak faktor lain juga. Iya. Oke, banyak faktor lain. Nah, nanti kita tanya ya, faktor lainnya kira-kira apa aja sih? Gimana nih pola belajar yang kalian terapkan sehingga akhirnya kalian bisa menjadi juara 1, 2, dan 3? Pola belajar mungkin dari Azril? Kalau aku sih biasanya fokusnya tuh justru belajar di sekolah, karena kan kalau belajar di rumah sih pasti bakal ke distract apa tuh ya, biasanya scroll TikTok, scroll IG segala macam. Jadi mungkin bakal difokusin itu kalau misalnya belajarnya di sekolah atau mungkin tempat bimbel. Soalnya kalau di sekolah tuh kalau di rumah itu mungkin bakal ke distract itu. Kecuali kalau misal mau ada sesuatu kayak mau ulangan, mau ini, itu belajarnya baru di rumah.
Ada Oke, belajar di berarti nggak ada pola belajar khusus sebenarnya ya. Iya. Hanya saja belajarnya di sekolah, dimaksimalkan di sekolah dan di tempat les, kemudian untuk istirahatnya di rumah. Set di rumah, tapi kadang-kadang sih ya apa sih ngulang lagi lah berapa 10 menit 15 menit, tapi nggak lama yang sampai berapa jam itu enggak. Oh, oke. Kalau misalkan Enzel sendiri gimana? Kalau pola belajar enggak ada khusus juga, sama gitu dimaksimalin di sekolah, karena kalau di rumah kan ada waktu istirahat, kita sore udah pulang sekolah gitu, terus tahu metode belajar yang pas buat kita, terus cara kita belajar kayak apa, jadi kita bisa nyesuaiin sama kebutuhan masing-masing gitu. Rido? Mungkin sama kayak yang lain juga ya, nggak ada pola khususnya gitu. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, belajar itu kadang kalau misalkan capek itu nggak belajar, karena kan emang udah capek fisik ya. Iya, Belajar benar, nambah capek mental juga gitu. Jadi belajar itu kalau misalkan emang bawaannya lagi fresh gitu. Terus juga mungkin metodenya menyesuaikan apa yang mau kita pelajari gitu. Kalau misalkan kayak emang basicnya hitung-hitungan itu ya banyakin latihan soal, tapi kalau misalkan mungkin banyaknya teori gitu ya kayak sejarah dan lain-lain sebagainya, mungkin bisa metodenya meng-highlight poin-poinnya, kemudian mengulang terus akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu, jadi kayak Oh, seakan-akan iya. ada yang menjelaskan ke kita gitu. Gitu Oke, aja sih. berarti kalau sebenarnya kalau pola khusus itu kembali lagi disesuaikan dengan materi apa yang mau diajarkan Iya. gitu ya. Ya, Betul. benar. Iya sih benar. Kalian pulang sekolah jam berapa sih? Jam Habis dulu, sholat habis pas asar. asar. Habis asar ya? Pengennya. Bukan cuma habis Pengennya habis itu. Aduh. pengennya lebih cepat lebih baik ya? Gitu. Oke, berarti habis asar itu kalian biasanya langsung lanjut untuk mengerjakan PR atau istirahat dulu lanjut belajar di malam hari itu gimana? Istirahat dulu sih. Istirahat biasanya. dulu ya? baru abis maghrib Ya, biasanya abis mulai maghrib. produktif Abis gitu. maghrib. Gitu. Suasana-suasana malam yang mungkin lebih sunyi kali ya. Iya Ya. benar. Kalian tipe anak yang belajar itu harus dalam keadaan yang sunyi, senyap, tidak ada suara, atau tipe belajarnya itu yang harus mendengarkan musik justru? Kalau aku sih mendengarkan musik, tapi kalau misalnya suara orang gitu-gitu malah keganggu. Oh gitu. Tapi kan musik itu kan suara orang. Ya tapi suara orang kayak nyanyian gitu. Kalau orang ngobrol apa segala malah Melodi ya, keganggu. melodi. Oh berarti Iya, kamu melodi, ya, harus melodi. kamu gampang terdistract berarti kalau misalkan kamu lagi belajar di kamar, kemudian di luar itu ada orang misalkan lagi ngomong suaranya keras gitu, kamu gampang terdistract berarti. Iya, gampang ke distract. Makanya tadi pakai headset itu dengerin musik. Biar nggak ke Pakai distract. headset. Oh iya bener. Kalau yang lain gimana nih? Kalau aku sih sunyi ya, karena kan kalau di kamar kan lebih enak kalau apalagi kalau tengah malam tuh, karena otak lagi produktif tengah malam, mungkin bisa dicoba buat teman-teman semua. Tengah malam itu enak banget sih kalau aku, dicoba aja. Kalau aku juga iya sih, kondisinya sunyi, tapi yang paling benar-benar jam-jam produktif itu abis tidur malam, itu bangun jam 2 jam 3 itu buat belajar itu wah, itu benar-benar masih fresh banget iya, kan. iya. Baru bangun, belum menyentuh gadget segala macem, langsung baca buku itu bisa gampang ingat gitu. Oke, Bisa berarti dicoba. kalian itu tipe belajarnya itu yang harus mengingat atau memahami, menghafal atau memahami tipe belajarnya. Kan ada yang sukanya itu hafalan, tapi kalau hafalan itu kan rentan untuk lupa, bener gak sih? Benar-benar. Bener ya? Benar. Kalau biasanya sih ya, kalau dari aku sendiri tuh biasanya tuh tergantung, misalkan ada materi biologi nih, ini terlalu panjang nih kita, tapi kita mungkin bisa nonton di tempat lain ataupun tutor-tutor lain yang mungkin penjelasannya lebih mudah dimengerti gitu. Kalau misalkan emang kalau dipahami memang dia lebih ingat, lebih nempel gitu, tapi ada beberapa pelajaran yang memang harus dihafal kayak sejarah dan Oh lain-lain. iya, berarti kembali lagi kepada kebutuhan belajar ya. Iya, Iya. benar. Oke. Kemudian tadi kan kita udah bahas nih tentang reward lah ya, hadiah yang kalian dapatkan ketika menjadi juara 1, 2, dan 3. Apakah itu tadi kan kakak sempat tanya nih, apakah itu menjadi salah satu motivasi kalian untuk terus berprestasi? Katanya itu hanya salah satu aja. Lantas apa nih motivasi terbesar kalian dalam belajar? Mungkin bisa, siapa yang mau jawab duluan? Dari Azra. Azrel, boleh? Motivasi ya. Yang pasti membanggakan orang tua sih. Sama buat kesenangan diri sendiri juga. Kamu kadang suka merasa puas ya ketika kamu bisa menguasai suatu konsep pembelajaran, apa gimana? Ya senang aja kalau ternyata bisa nguasain. Kan. Yang lain gimana? Kalau aku motivasinya itu dari diri aku sama orang tua juga pasti. Kalau untuk diri aku kayak kalau misalkan
kamu bisa nih, kamu bakal oh aku bisa ternyata gitu. Ada kepuasannya berarti Iya. ya ketika kamu bisa ya. Iya, walaupun materi itu kayak misalkan sulit nih, terus kita belum lihat tutor, kita kayak kita sama-sama relate, misalkan teman-teman yang nggak les gitu, sesama teman-teman yang nggak les, kita bisa lihat YouTube, oh ini begini nih, coba deh aku eksekusi sendiri gitu, bisa atau enggak gitu. Kalau misalkan bisa tuh bakal seneng banget karena motivasi untuk diri sendiri. Oke, keren banget. Kalau Rido gimana nih, motivasinya apa nih? Motivasinya yang jelas yang paling pertama itu ya diniatkan untuk orang tua gitu, karena ya kalau insya Allah lah kalau misalkan diniatkan untuk orang tua itu pasti ada jalannya. Iya. Betul banget. Nah habis itu untuk membagikan diri sendiri lah gitu, karena jika kita udah nyampe paham di suatu materi itu ada kepuasan tersendiri gitu loh. Selain itu juga kan bisa buat sharing ilmunya ke teman-teman yang lain gitu. Jadi bangga kayak wah ternyata bisa nih memahami suatu materi ini gitu. Jadi Oke. suatu kebanggaan tersendiri lah. Berarti sama ya tiga-tiganya, ada kepuasan tersendiri ketika kalian bisa materi baru kalian pelajari, terus kalian bisa ada kepuasan tersendirinya, benar ya? Iya, benar-benar. Itu merupakan salah satu motivasi ternyata ya. Iya, Iya. betul. Karena kepuasan diri sendiri kan pribadi. Bener. Oke, kalau gitu, apa sih yang bikin kalian tetap semangat belajar di tengah distraksi media sosial? Ini kalian pada main media sosial gak? Pasti, itu kayak pasti deh. Iya pasti ya. Iya. Sekarang siapa sih yang kayaknya nggak bergulir di TikTok, tidak berselancar di Instagram? Kayaknya siapa sih yang enggak ya? Iya, bener banget. Cuma Bener ya? 0,1%. Nah kalau gitu gimana nih cara kalian agar tidak terdistraksi media sosial ketika belajar? Siapa yang mau jawab? Mungkin Rida Kalau dari aku sih untuk menghilangkan distraksi itu dari diri sendiri ya, karena kita yang mempunyai kontrol terhadap diri sendiri. Jadi ketika misalkan emang waktunya belajar, ya manfaatkan dengan baik waktu belajar itu. Ketika waktu yang lain ya manfaatkan. Jadi jangan dikit-dikit ke distract sama sosmed gitu. Berarti kalau dari Rido sendiri itu gimana caranya membatasi diri ya Iya, benar. dengan media sosial? Benar, karena Tapi kan Rido tetap main media sosial. tetap main. Tetap main ya, tetap ada waktunya ya Tetap untuk ada waktunya. beristirahat ya. Betul. bener banget. Kalau Enzel dan Azril? Kalau untuk media sosial ya sebenarnya emang harus kita sendiri sih, benar itu yang ngatur waktu segala macam. Tapi ingat kita juga siswa, kita punya kewajiban untuk belajar. Itu dari diri kita sendiri. Kalau misalkan bukan kita, siapa lagi mau belajar? Ya kan? Iya betul. Apalagi siapa lagi membanggakan orang tua kalau bukan diri kita sendiri, Betul. bener Iya, gak sih? betul Bener ya. banget. Kalau Azril gimana cara kamu membatasi diri dengan media sosial supaya tidak terdistraksi nih ketika belajar? Kalau aku sih di media sosial tuh cari motivasi sih, maksudnya kayak kan banyak sih sekarang istilah JJPTN itu yang Oh jadi iya. outlet gitu kan. Oh itu ternyata memotivasi ya? Itu justru motivasi. Jadi kan kayak wah tahun depan siapa tahu saya nih yang buat gitu kan. Manifesting ya? Amin. Ya, Oh manifesting. iya. Udah di save ya jangan Oh, videonya. udah disimpan stoknya kayaknya. Template itu, template. Berarti ternyata media sosial itu bisa menjadi bumerang yang baik juga ya untuk kalian ya. Termotivasi tadi kayak JJ PTN. PTN. Oh iya bentar lagi kan mau masuk PTN ya? Iya, amin. PTN atau PTS nih? PTN. Oh PTN, kok ragu? PTK sih. PTK, ups. Senggol dong. Oke nanti kita tanya-tanya ya, kira-kira teman-teman kita yang hebat-hebat hari ini tuh pengen masuk di universitas apa sih? Tapi jangan kita spill dulu ya. Iya, oke. Balik lagi ke motivasi tadi, berarti kamu bisa mencari motivasi lewat media sosial. Iya. Tapi untuk bergulir di media sosial itu biasanya kalian ada batasan waktu nggak? Misalkan berapa lama? Kadang kan kita tuh lupa ya kalau misalkan udah bergulir di TikTok. Ya nggak sih? Iya. Ada sih. batasan nggak? Kalau khusus kayaknya kalau aku nggak ada. Oh nggak ada. Kayak menyesuaikan aja sekiranya kalau emang udah capek di sekolah, kita kan banyak kegiatan. Ya tahu waktu aja, oh udah 1 jam nih, udah 2 jam, udahlah break dulu, kita lakuin yang lain, ya kan? Balik lagi ke kesadaran diri ya. Iya, Berarti ya diri. teman-teman, sahabat muslim di rumah ingat. Berselancar di media sosial itu boleh, tapi harus ingat waktu. Iya, Ingat betul. waktu dan ingat lagi motivasi awal kita belajar itu untuk mencari ilmu dan juga menjadi siswa yang berprestasi pastinya. Oke, pernah merasa down gak nih teman-teman ketika belajar? Karena mungkin ngelihat teman-temannya yang lain nih bisa lebih pinter atau kok aku lama banget ya di mempelajari konsep matematika yang ini atau gimana gitu. Pernah merasa seperti itu?
down dan sebagainya. Gimana? Coba mungkin dari Ajrul bisa Ya, bisa menjelaskan. speak up ya kak. Kalau down sih mungkin ya kadang-kadang insecure, kok orang lain bisa sih, kita enggak kan, sama-sama sih istilah sama-sama makan nasi lah, kok dia bisa sih kita enggak gitu kan. Tapi sih yang aku niatin, insecure tuh boleh tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita down yang larut banget gitu. Terus kita juga malah nggak ada usaha buat menjadi lebih baik gitu. Berarti kamu pernah ada di titik itu juga ya? Manusiawi sih kayak pasti Iya. pernah semua. Tapi gimana tuh cara kamu mengatasi rasa insecure atau rasa down kamu itu? Itu tadi sih kan ya mengulas materi tempat les, sama kalau nggak nanyain ke gurunya langsung, ini materinya gimana Bu, ini caranya gimana. Karena biasanya kita tetap ada ya Iya. perasaan-perasaan untuk insecure gitu, apalagi ini lawan-lawan kamu kan pastinya Iya. kan, ini saling ngelawan ya sebenarnya ya, tapi secara sehat ya, Sehat. secara sehat ya teman-teman ya, Nggak sikut-sikutan ya? enggak sikut-sikutan ya. Oke. Kayak siapa ya? Siapa yang ikut-ikutan ya? Oke, kalau Enzel dan Rido gimana nih? Pernahkah merasa insecure dan sebagainya? Insecure itu sebenarnya umum ya, semua orang punya rasa insecure masing-masing. Tapi kembali lagi kita punya bakat masing-masing, kita punya mungkin mata pelajaran pilihan yang disukain masing-masing. Jadi kalau misalkan insecure tuh wajar. Kalau misalkan kalian gak bisa nih di bidang ini, pasti ada teman kalian kan yang bisa, mungkin bisa kalian tanya-tanya, minta ajarin. Jadi kita belajar bareng dan diskusi bareng. Iya ya, berarti kamu nggak menganggap itu sebagai sebuah kelemahan, tapi sebagai acuan kamu untuk tetap semangat belajar. Ya betul. Oke, Rido gimana Rido? Kalau dari aku sendiri ya pasti pernah lah ya yang namanya satu titik down itu, karena banyak faktor sih, terutama kayak salah satunya kok temen ini gampang banget ya paham suatu materi, tapi kita tuh kayak lama bener gitu kan Iya, untuk iya, pahamnya, diulang-ulang tetap belum paham gitu. Nah untuk solusinya itu ya ingat lagi sih, karena kalau teman bisa kenapa kita enggak gitu. Kalau Tetap teman percaya bisa diri pasti ya. iya harus dijadikan motivasi, jangan malah downnya yang berlalu gitu. Oh iya, benar banget. Intinya satu, percaya diri ya. Jangan sampai hal-hal yang membuat kita insecure itu justru malah membuat kita terpuruk. Bener? Bener dong gitu. Tapi ini bertiga ini nggak sikut-sikutan kan? Enggak. Oh, enggak. Aman. Aman ya. Di sini semua persaingannya sehat ya teman-teman. Saling ini nggak saling diskusi gitu nggak tentang pelajaran atau gimana? Kayaknya karena keterbatasan kelas sih. Oh Karena kan gitu, karena berbeda-beda kelas. terpisah ya. Iya. Jadi enggak ya kalau Jadi untuk. sulit untuk diskusi. Oh berarti kalau diskusi sama teman kelas masing-masing. Iya betul. Iya kebanyakan ya. Kalian tipe orang yang suka belajar sendiri atau diskusi bersama orang lain? Kalau aku sih, kalau aku lebih suka sendiri. Tapi kalau misalkan materinya banyak, terus kita butuh teman diskusi karena kita mungkin ada selisih paham kadang kan ya. Iya, Kalau iya, di iya. materi, aku lebih suka diskusi gitu. Tergantung apa yang kita pelajari. Kayak mungkin seperti matematika nih butuh ke fokus banget. Jadi kadang kamu belajarnya sendiri. Iya, Kalau nggak mandiri. bisa baru Tanya diskusi teman, gitu ya. Oh iya. Kalau yang lain gimana nih? Kalian tipe yang belajar sendiri atau diskusi? Sama sih, tergantung mata pelajarannya aja. Kalau kayak matematika, pokoknya yang hitung-hitungan lah ya, biasanya itu kayaknya lebih fokus kalau misalnya sendiri. Soalnya kalau hitung-hitungan tuh ngebagi tugasnya juga bingung mau gimana. Iya bener banget. Nah, kalau- Ujung-ujungnya yang nyari satu, sisanya nyalin. Kerja kelompok. Kerja dan kelompok ya. Kerja dan kelompok. Dapet. Tapi kalau misal kayak sejarah atau mungkin mapel-mapel yang mengedepankan literasi sama hafalan, itu sih mungkin Lebih enak untuk diskusi Kelompok ya. ya, diskusi. Kelompok ya. Setuju. Kalau Rido sendiri, kamu tipe orang yang belajarnya seperti apa nih? Nah kalau aku itu tergantung mau tingkat fokusnya tuh seberapa gitu. Contohnya kalau misalkan emang mau bener-bener fokus, kalau aku tuh orangnya kalau semakin banyak orang itu malah makin susah untuk fokus gitu. Jadi kalau misalkan emang pingin fokusnya tinggi, aku lebih milih belajar sendiri. Tapi kalau misalkan emang ya pingin ngulas-ngulas materi santai aja gitu kan bareng-bareng temen, itu is okay juga. Jadi Oke. tergantung kedalaman fokus apa yang mau aku pakai gitu. Biasanya kan ketika kita berdiskusi, terutama diskusi kelompok ya, pasti ada perspektif-perspektif baru nih. Kan satu seperti Enzel pasti punya pemikiran yang berbeda dengan Rido terkait suatu konsep. Nah itulah yang tadinya membutuhkan sebuah diskusi supaya bisa ketemu titik tengahnya nih, baiknya seperti apa, bener ya? Iya benar. betul. Oke, adakah tantangan signifikan nih dalam hal belajar versi kalian bertiga?
atau tidak ada? Sebenarnya kami ini kalau belajar gampang banget Kak, nggak ada tantangan sama sekali gitu. Adakah tantangan? Tantangan belajar ya. Mungkin rasa malas, bosan. itu pasti. Kalau pasti malas, ya? bosan itu pasti. Oh, gak kirain sih? udah juara umum gini tuh nggak ada gitu, nggak ada malas. Pasti Kita lah. manusiawi kok. Kita manusia. Manusia, alhamdulillah masih manusia. Kirain yang podcast hari ini tuh emang udah ini banget, expert banget gitu. Enggak Belum dong. ya, Belum sampai belum ke ya. situ. Oke, gimana tuh berarti Enzo? Terus itu yang tadi itu sama ada faktor sosial juga kan Oh, ya. apa tuh? Boleh Mungkin, ceritain. Ada mungkin dari teman, ada pengaruh-pengaruh, ada pengaruh baik, ada pengaruh buruk, tergantung ya kita milih pertemanan. Makanya pinter-pinter milih teman gitu. Semua teman, tapi mungkin yang lebih dekat sama kita mungkin bisa Diperkecil ya. Iya, Iya, iya. gitu. Semua bisa dijadikan teman, tapi gak semua orang bisa dijadikan teman belajar. ya Mungkin betul. seperti itu ya. Iya. Oke, berarti lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar kamu. Lumayan berpengaruh karena kita banyak ya kita lihat pengalaman orang yang tadinya mereka giat belajar tapi karena mereka salah pergaulan dan akhirnya mereka pun ya udah nggak mementingkan belajar. Iya, gitu. lebih mementingkan main seperti Iya. itu ya mungkin ya. Mungkin yang tadinya belajarnya itu bisa 3 kali, sekarang belajarnya hanya 1 kali gitu kali ya. Iya, benar, mengurangi. Sih, benar. Kalau yang lain gimana? Kalau faktor lingkungan itu jelas banget sih, bisa berdampak ke belajar kita gitu. Tapi ya itu tadi, bener kata Angel, pinter-pinter milih teman gitu. Karena secara nggak sadar pasti kita terbawa oleh arus yang teman kita di lingkungan sekitar kita Iya, gitu. betul. Jadi Pasti harus selektif dalam memilih teman gitu. semua bisa dijadikan teman, tapi kita Nggak juga harus pilih-pilih teman. Iya benar. Nggak semuanya bisa jadiin teman dekat. Gitu. Oh iya betul, nggak semuanya bisa dijadikan teman dekat dan teman belajar pastinya. Benar. Bener. Iya. Kalau Azril gimana? Tantanganmu apa nih? Ya, yang pertama pasti lingkungan, terutama lingkungan pertemanan ya, karena kita di sekolah. Itu tadi pinter-pinter pilih teman pokoknya, soalnya kita ini kan biasanya nggak enakan kan teman kayak gini, kita nggak ikut gitu. Jadi makanya cari temen itu yang Saling mengerti ya. Iya, saling mengerti, habitnya baik lah. Iya benar banget. Berarti ini nggak pada salah pilih teman ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah nggak ya. Azhar kan baik-baik. Oh, masya Iya Allah, kan? keren Betul. banget karena unggul Islami terpercaya nggak sih? Masya Allah. Masyarakat Lampung. Pilihan masyarakat Iya. Lampung. Aduh, keren banget. Tapi iya, tadi balik lagi nih kata Angel, malas dan bosan itu manusiawi. Ketika apa kamu merasa malas dan bosan? Mungkin mengulas pelajaran itu pasti ada rasa bosan ya karena udah tahu nih begini, tapi kan kalau misalkan itu biasanya masih di basic ya, kalau kita mau upgrade itu masih bisa, tapi kadang udah malas nih karena materi udah lanjut, udah lewat gitu, jadi Ada kita malas. perasaan jumawa dikit ya. Iya benar, kayak udah bisa nih, udah bisa Oh, gitu. gitu. Tapi ternyata perlu juga diulas. Perlu banget. Perlu ya. Iya. Ternyata kita tidak bisa menyepelekan hal-hal yang mungkin kita anggap remeh. Betul. Setuju? Setuju banget. Setuju ya. Kalau kalian gimana nih saat dalam keadaan apa nih ketika kalian merasa malas dan bosan? Kalau dari aku sendiri tuh bosen ketika udah ngerasa kayaknya hari ini dihabisin buat belajar terus gitu. Oh, Itu iya, benar-benar iya, bosen banget, kayak pengen cari kegiatan yang baru gitu, yang baru yang dan positif tentunya ya. Jangan yang negatif gitu. Jadi ngerasa kayak wah kayaknya udah berapa lama ya belajar gitu. Jadi pengennya nyoba hal baru gitu. Harus ini ya, tetap ada sesuatu yang fresh Fresh berarti ya, biar tetap semangat belajarnya. Contoh sesuatu yang fresh seperti apa tuh? Kalau dari aku ngerasa, kalau misalkan udah ngerasa kayak wah hari ini udah banyak belajar nih gitu, bisa dialihin ke kegiatan fisik, olahraga gitu. Karena kan kalau misalkan dari fisik kita bagus, itu insya Allah Berpengaruh psikis kepada kita, itu insya Allah juga ikut bagus gitu. Oke, berpengaruh pada badan, tubuh dan Iya, juga otak benar, ya. Benar. Kalau Azril gimana nih? Kalau aku sih ya pasti ada ya rasa bosan, apalagi kita kan belajar tuh sekolah udah pulang jam berapa sih, jam Jam asar 4, ya. Pasti bosan kan, nggak mungkin gitu sampai rumah langsung belajar kan, nggak mungkin. Kita mungkin mandi terus, kalau aku refreshingnya dengerin musik, karena dari tadi kayak tadi aku bilang, aku juga kalau belajar kan emang sambil dengerin musik. Nah jadi emang hobi aku tuh dengerin musik. Oke, belajarnya harus sambil denger musik ya. Iya. Berarti refreshingnya juga denger musik. Iya. Oke, kalau kalian bertiga sendiri nih, tipe belajarnya itu yang visual, audio, atau kinestetik?
Kayaknya sih audio. Kamu audio ya? Iya, kalau dari aku audio sama visual. Audio visual berarti ya. Jadi mendengarkan dan suka melihat yang warna-warni. Oh, Bila gitu. warna-warni itu suka sih. Kalau aku juga audio visual tapi lebih cenderung ke visual. Kalau aku merasa untuk diri aku sendiri ya, gitu. Berarti memang harus duduknya di depan ya, Iya, visual ya. makanya menyesuaikan kan. Iya, waktunya. benar. Kalau Azril Kalau gimana? aku sih aku dominannya emang audio visual, tapi kadang-kadang aku juga kinestetis karena aku tuh ngerasa kalau lagi belajar tuh suka nyetek-nyetekin pena. Oh iya ya, Ya. nggak bisa diem ya. Nggak usah dingin, tangannya gini-gini, Oh, kakinya tangannya gerak-gerak. gini-gini Iya. ya. Oh, benar. Tapi untuk kecenderungannya lebih ke audio. Audio visual. Audio visual, kinestetik itu ada tapi nggak begitu keluar ya. Iya, ada beberapa momen aja. Oke, beberapa momen aja iya nih. Karena kan kalau misalkan teman-teman udah tahu nih gaya belajarnya seperti apa kan kalian bisa menyesuaikan ya. Oh, saya ini tipe anak yang visual atau saya tipe anak yang audio atau saya tuh nggak bisa diem nih. Saya harus keliling lapangan 7 kali baru saya paham nih sama materinya. Ada loh anak-anak yang seperti itu. Ya bener, hebat banget ya anak-anak Iya, kayak gitu. bener Energinya banget. nggak habis-habis gitu kan ya. Tapi bener loh, anak-anak yang kinestetik itu biasanya dia ditempatkan duduknya di belakang. Karena kalau ditempatkan di depan, kasihan yang visual. Nggak kelihatan papan tulis di depan. Iya, bener Bener ya? iya. Karena dia harus sambil berdiri, harus sambil tiba-tiba geleng-geleng kepala mungkin. Nah, gitu. Ya nggak? Iya bener. Setuju ya? Bener. Berkaitan dengan hobi kalian apa sih? Jangan bilang belajar ya. Ah, Tolong ya. kayaknya Hobi Ajrel enggak. kayaknya belajar. Hobi aja. Hobinya apa nih, Rido? Kalau dari aku sendiri hobi itu kan untuk ngisi waktu luang ya. Untuk ngisi waktu luang itu lebih ke aktivitas fisik aja sih. Oh, kamu suka olahraga ya? Iya, suka olahraga. Suka banget. Suka banget. Oke, olahraga apa tuh yang kamu suka? Nggak netep di satu olahraga doang gitu. Kayak misalkan olahraga berlari, terus juga bisa badminton, bisa volley, Berenang segala gitu nggak? macam. Berenang, iya pernah juga nyoba. Berarti kamu emang suka coba-coba berbagai kegiatan ya? Kegiatan yang baru dan positif. Oke, kalau Enzel gimana? Apa nih hobinya? Aku suka baca. Baca apa tuh? Semua yang ada di depan mata kalau misalkan menarik covernya gitu karena aku anak visual kan. Oh iya benar Jadi kalau benar. covernya mencolok gitu aku baca, mau novel, mau buku apapun, mungkin sejarah atau apapun, tapi aku juga suka sejarah. Oh, oke, berarti kamu emang tipe anaknya tuh yang suka baca tapi lihat dari covernya dulu. Iya, Kalau kan- covernya menarik kamu baca. Iya, karena anak visual kan. Oh gitu. Iya. Nggak yang harus ada gambar gitu kan? Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Enggak dongeng-dongeng ya? Enggak, novel Oh, suka enggak. juga. Oke. Oke, kalau Azril hobinya apa nih? Kalau aku mah hobi ya dengerin musik Aduh, sama musik lagi ya dengerin musik, ternyata. pokoknya aku suka banget sama musik pokoknya. Berarti bisa main alat musik? Wah, enggak kalau main. Oh, dengerin musik kayaknya bisa. Oh, kalau dengerin aja bisa ya. Kalau suruh main alat musik nggak? Enggak terlalu sih. Nyanyi mungkin. Oh, nyanyi ya. Apa, Nyanyi sumpah bisa. Hafal. Aduh, enggak kalau nyanyi. Berarti kamu memang penikmat dan pendengar Iya, musik penikmat aja ya. musik. Penikmat musik ya. Berarti kalau hobi kamu dengerin musik, saat senggang dengerin musik, saat belajar dengerin musik, musik banget ya. Iya. Ekskulnya apa nih? Dengerin musik nggak dong? Nah, ekskulnya aku ekstrakurikuler aku di KIR sama English Club. Oh, Kier dan English Club tetap belajar ya. Iya. Masya Allah hebat sekali Azril. Itu kenapa pilih English Club dan Kier? Kalau English Club aku tuh emang suka bahasa Inggris. Kalau KIR aku emang suka yang explore berbau-bau ilmiah gitu. Berbau ilmiah. Seperti apa tuh contohnya yang kamu eksplorasi? Apakah kamu suka melakukan eksperimen-eksperimen sederhana? Biasanya ada ya? Iya. Ada kan ya? Iya, ada setiap. Iya, aku suka sih mau ngelakuin eksperimen sederhana gitu. Terus aku juga kayaknya suka deh sama yang berbau-bau lab. Oh, memang suka. Iya. Memang suka belajar yang ini mah ya. Iya. Lain, kita enggak. Iya, kita enggak. Oke, kalau Enzel apa nih hobinya? Hobi kan baca. Oh iya, hobinya baca tadi udah ya. Iya, Ya terakhir udah. Ezril lah. Oke. Nah. Berarti yang satu hobinya baca, yang satu hobinya olahraga, yang satu hobinya belajar. Kayaknya yang belajar nggak usah kita ajak ya. Agak Jangan mumet dong. gitu. Oh jangan. Oh iya, tadi belum ditanya nih yang juara satu yang mana, yang peringkat satu? Oh peringkat satu yang Iya. peringkat dua Enzel. Oh yang ini yang peringkat tiga ini siap membalap ya sebenarnya. Aduh. Aduh. Itu Ketahuan. kayaknya dari hati. dari Sebenarnya hati. siap membalap sih kayaknya. Iya. Dari tadi tuh udah ada kode-kode sinyal-sinyal tersirat gitu. Karena belajar ya. Iya, ada belajar. Full belajar.
Oke deh. Kemudian gimana nih cara kalian akhirnya membagi waktu dengan antara kegiatan akademik dan non akademik? Sebelumnya kalian ikut organisasi nggak? Ikut. Ikut apa tuh? Kalau dari aku cuman satu, Apa itu karya ilmiah remaja atau KIR. Oh, Kir juga kamu? Rohis. Rohis, Iya. kamu Kir juga? Ya kira. Kir dan English Club English tadi ya? Oke. Kenapa kalian memilih kamu Rohis, yang satunya Kir? Kalau tadi kan kamu udah ya. Kalau kamu gimana? Kalau Kenapa? dari aku itu karena emang tipenya anaknya tuh pengen tahu banget gimana cara dunia bekerja gitu ya. Jadi pengen kayak gimana sih suatu kayak misalkan dari aku sendiri tuh kan waktu dulu ngeliat handfire ya waktu awal masuk sekolah gitu kayak kenapa bisa ada api di tangan dan itu nggak bikin si orang itu panas. Jadi emang karena merasa Banyak passionnya pertanyaan-pertanyaan ya? iya yang dan menurut saya eskul yang mampu untuk menampung itu ya KIR. Oh, oke. Akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab ya di Kir itu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Enzel, Aku Islam roh- sekali, masya Iya, Allah. karena kan mutu kita ya. Oh, Ya, unggul unggul Islami, Islami, terpercaya, ya pilihan kan? masyarakat Tabung, itu loh balik lagi. Betul. Ya karena kayaknya menarik nih gitu pas dijalanin. Oh seru juga ternyata orang-orangnya saling merangkulkan. Terus ternyata kita bisa tahu nih kegiatan keagamaan. Terus kita juga bisa kenal-kenal sama organisasi-organisasi yang ada di Lampung kayak FKAR dan lain sebagainya gitu. Oh gitu, kamu suka ya kegiatan-kegiatan yang memang nggak cuman kegiatan sosialnya, tapi juga ada kegiatan keislamannya yang dapet ya. Iya. Jadi plus- sekali plus. mendayung ya. Iya. Sekali mendayung. Oke deh. Kemudian gimana nih cara kalian membagi waktu antara organisasi dan juga belajar? Dengan kegiatan akademiknya gimana tuh? Non akademik dan akademik ya. Gimana cara membagi Kalau waktunya? misalkan akademik kan udah pasti nih kalau kita di sekolah gitu. Kalau ekskul juga kan kita pasti udah tahu nih jadwalnya. Jadi tinggal menyesuaikan diri aja sekitar. Oh, misalkan ada kegiatan ini nih, kita prioritasin yang mana yang lebih di diri kita prioritasin. Karena setiap orang punya prioritas yang berbeda gitu. Biasanya kan ada dispen tuh. Bener Iya, gak? Benar-benar. Bener ya? Kalau di ekskul Rohi sendiri nggak terlalu banyak dispensi, jadi aku masih bisa ngimbangin sama kegiatan akademik. Yang lain gimana? Cara membagi waktunya? Kalau aku sih lebih ya ingat aja ya tugas kita sebagai pelajar, siswa gitu, tugasnya belajar. Jadi tetap prioritaskan kegiatan yang ada di sekolah itu belajar gitu. Tapi bukan juga untuk meninggalkan kegiatan non akademik ya, karena itu membantu kita ke depannya. Dengan kegiatan akademik kan bisa nambah relasi gitu. Jadi itu juga betul. bekal untuk kedepannya kita masuk univ itu nggak cuman IPK-nya aja yang dilihat, tapi juga relasi-relasinya gitu. Jadi betul. harus saling beriringan lah, berdampingan gitu. Oke, harus saling berdampingan. Kayak ini ya, kayak lagunya Tulus ya. Aduh. Kita Coba adalah Azra. sepasang Kayaknya kan suka dengerin Suka musik denger ya. musik, Iya, iya. betul. Harus beriringan ya, kayak sepatu ya. Kalau Azrul gimana cara bagi waktunya? Kalau aku sih sama sih, kebetulan ekskul aku juga nggak terlalu banyak yang dispen gitu. Terus kalau misalnya ada dispen, pinter-pinter kita ngebagi waktunya, pinter-pinter kita ngeprioritasinnya gimana. Oke. Baik. Kalau gitu nih, gimana cara kalian menentukan passion dalam diri kalian? Ini udah ketemu belum passionnya masing-masing? Nanti ingin melangkah kemana nih? Kan sekarang kelas 12. Apakah kalian sudah menemukan passionnya? Oh kak, aku tuh suka banget di seni. Jadi kayaknya aku pengennya masuk ke institut seni. Atau gimana, ada? Mungkin ada yang mau duluan nih. Adrel. Oh, Azril langsung suka belajar. Iya. Oh, iya. Kita tanya dulu ya. Search dulu kan. Kalau aku sih pengen ke dunia kesehatan ya, alhamdulillah. Oh, pengennya di kesehatan. Iya. Berarti apa nih? Farmasi, kedokteran? Kedokteran. Kedokteran. Udah terfikirkan universitasnya pengennya di mana? Universitas sih pengennya UGM. Wih, pengennya UGM. Semoga terkabulkan ya. Amin. Amin. Biar kita punya dokter muda di sini. Iya. Kalau yang lain, Rido. Kalau dari aku nemuin passion itu dari minat terhadap suatu pelajaran gitu. Kalau dari aku sendiri tuh orangnya nggak terlalu suka untuk menghafal gitu. Jadi lebih suka ke perhitungan. Nah, jadi dari situ bisa dipikirkan lagi fashion aku tuh kayaknya ya itu lebih ke teknik.
atau Teknik. engineering. Oke, engineering. Pengennya teknik apa tuh? Kalau dikasih rezeki sama Allah, pengennya teknik pertambangan Teknik pertambangan di di ITB. Institut Teknologi Bandung. Oke, di ITB ya. Wow, cita-citanya keren-keren banget ya. Ada dokter, ada penambang. Iya, betul. Bukan ya, bukan ya. Bukan, Oh, bukan ya. bukan apa. Mandornya. Mandornya. Aduh, Enzel di mana nih? Enzel cita-citanya pengen melaju kemana? Untuk selanjutnya insya Allah ya ke kedinasan teman-teman, doain semua pengennya di PKN STAN. Wih, PKN San, Masya Allah, keren-keren banget ya ini. 40 like ya? Enggak ya? 40 like tap-tap layar. Aminin, aminin. Semoga kita di sini bisa punya lulusan-lulusan yang unggul ya. Tadi pengen di UGM, pengen di ITB, dan pengen di STAN. Semoga bisa tercapai dan terwujud. Oke deh. Kalau gitu terakhir nih mungkin adakah pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton? Untuk pesan sendiri, jadikan kesalahan kalian itu sebagai guru terbaik, karena kesalahan itu adalah guru terbaik untuk kita melangkah ke masa yang akan datang. Wih, Rena tepuk tangan dong. Azril, apa nih pesan untuk teman-teman? Kalau aku sih lebih ke ubahlah insecure kalian tuh jadi rasa bersyukur. Ubah insecure menjadi bersyukur, Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk calon Bapak Dokter ya. Amin, amin. Rido, apa nih pesan-pesan Kalau untuk teman-temannya? aku pesan-pesannya ya tetap semangat, jangan putus asa, jangan lupa 3B, woi. Apa tuh 3B? Itu belajar, berusaha dan berdoa. Oke, belajar, berusaha dan berdoa. Karena semua yang teman-teman di sini punya itu pasti nggak jauh-jauh dari usaha yang udah kalian lakukan, nggak jauh-jauh dari prosesnya. Pasti melewati proses-proses kan, dari yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu, betul? Iya, betul. Betul. Artinya kita harus konsisten dan juga mau untuk belajar, betul? Betul ya. Mau untuk berubah lah. Mau untuk berubah, karena perubahan itu akan hadir dari diri kita sendiri. Gitu. Mungkin guru ataupun teman atau orang tua itu hanya memantik semangat kita untuk terus belajar, karena untuk kesadaran itu nantinya balik ke diri sendiri, betul ya? Betul. Betul ya. Oke teman-teman, itu dia tadi bincang-bincang hangat kita di siang hari ini bersama Enzel, Rido, dan juga Azrel. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Semoga nanti kedepannya kita bisa kedatangan lagi mereka dengan prestasi lainnya ya. Amin. Ditunggu ya prestasi lainnya ya. Udah masuk impian masing-masing. Oh iya bener ya. Kita akan menghadirkan mereka sebagai alumni yang udah udah diterima di universitas masing-masing ya. Iya, betul. Amin ya. Amin. Amin. Baiklah, sahabat muslim, itu dia tadi perbincangan kita dengan siswa berprestasi di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Semoga bisa terus menginspirasi dan juga berbagi motivasi kepada teman-teman di rumah dan kepada adik-adik kelas pastinya. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.